Hai, jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama saya Arfi Dilenggono. Ini video kedua dari dua video. Sudah nonton video pertama ya? Silahkan yang belum nonton, ditonton video pertama biar pemahamanmu terhadap pelajaran di bab 7 ini lebih lengkap. Kita mulai saja. Kita kali ini akan membahas bagian C dan D. Menganalisis makna kebahasaan teks biografi ada 3 tujuan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mendata pokok-pokok informasi, yang kedua menemukan pola penyajian karakter unggul, dan yang ketiga mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan share ya, agar saya bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Lanjut, kita bahas untuk pembahasan yang pertama. Mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Berbicara tentang pokok-pokok informasi, sebenarnya ini sama dengan gagasan pokok, pikiran utama, gagasan utama. Yang membedakan, kalau pokok-pokok informasi ini ada di dalam teks naratif. Dan kita tahu teks biografi adalah teks naratif. Lalu apa bedanya? Pokok informasi dalam teks naratif itu tidak terdapat dalam satu kalimat utama. Ini bedanya. Kalau paragraf yang lain kan kalimat utama itu hanya satu di dalam satu paragraf. Karena di dalam teks naratif itu kalimat utamanya itu menyebar di dalam sebuah paragraf. Artinya tidak hanya satu kalimat utama. Semua bisa menjadi kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Maka ketika menentukan pokok-pokok informasi, kalian harus mengambil poin-poin atau hal-hal penting atau pokok-pokok informasi dari tiap kalimat. Contohnya, ini ada teks yang saya ambil dari buku Bahasa Indonesia. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya meninggal, lalu ibunya menjual rumah dan kendaraannya, pindah ke Bandung, ibunya membanting tulang, membiayai kehidupan anak-anaknya. Ini kalau dianalisis, ditentukan pokok informasinya, kalian tidak bisa mengambil dari satu kalimat saja, tetapi harus dari beberapa kalimat, diambil inti-inti tiap-tiap kalimat. Lalu pokok informasinya adalah setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya berperan sebagai tulang punggung keluarga. Sudah paham ya? Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal. Nah, ini kira-kira kalau nanti kalian ikut penilaian akhir semester, kira-kira soalnya seperti ini. Kita baca. Setelah menyelesaikan program doktornya, Sri Mulyani kembali ke Indonesia. Ia ditunjuk sebagai Wakil Direktur Pendidikan dan Latihan di Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) di Universitas Indonesia hingga tahun 1995. Kemudian menjadi Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM hingga tahun 1998. Beliau juga sempat menjadi Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik UI hingga tahun 1999. Pokok informasi kutipan teks biografi tersebut adalah, kalau jawaban A ini diambil dari kalimat pertama. Apakah A jawabannya? Tentu bukan, karena pokok informasinya harus diambil juga dari kalimat-kalimat yang lain. Kita lihat, ini jawaban B berasal dari kalimat kedua, jawaban C berasal dari kalimat ketiga, D berasal dari kalimat keempat. Maka yang benar adalah ya jawaban E, karena mengambil dari pokok-pokok informasi dari tiap-tiap kalimat di dalam paragraf ini. Kita lihat soal berikutnya. Ini kita baca. Ya. Karirnya di perusahaan kosmetik sebenarnya menanjak,
Namun Nurhayati Subakat memutuskan keluar. Ia memilih untuk merintis usaha sendiri berbekal pengalaman bekerja di perusahaan tersebut. Beliau kemudian mencoba untuk membuat produk sampo bermerek Putri. Usahanya ia jalankan di rumahnya sendiri dengan dibantu satu karyawan, yaitu pembantunya sendiri. Beliau kemudian memperkenalkan produknya di salon-salon yang berada di wilayah Jakarta. Pelan tapi pasti produknya mulai diterima masyarakat. Apakah jawaban A ini tepat ya? Sebagai sebuah pokok informasi kutipan teks biografi tersebut, ya, ini diambil dari kalimat pertama. Sama seperti soal sebelumnya, tentu ini kurang tepat ya. B juga diambil dari kalimat kedua. C, nah ini justru ada penghasilannya lebih banyak, padahal kita tidak menemukan informasi ini di dalam teks paragraf ini. Lalu yang D, ia merintis usahanya dari kecil hingga produknya diterima masyarakat. Ya, ini mengambil dari beberapa kalimat, ya, pokok-pokok informasi dari beberapa kalimat. Inilah jawabannya yang betul. Yang E hanya mengambil dari satu kalimat, ya. Sehingga jawabannya yang benar E. Sudah paham ya anak-anak? Kita lanjutkan sekarang ke pembahasan yang kedua, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Sebenarnya pola penyajian karakter unggul itu hanya ada dua, secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung itu karakter unggulnya itu langsung disebutkan, langsung ditulis oleh penulis. Kalau tidak langsung ya tidak disebutkan, tetapi bisa dengan deskripsi, bisa dengan penuturan tokoh lain, bisa dengan dialog. Kita lihat contohnya, ini yang secara langsung karena ini disebutkan B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan. Nah, ini karakter unggulnya adalah tokoh panutan. Inilah yang secara langsung disebutkan. Kalau yang tidak langsung seperti ini, kita tidak menemukan karakter unggulnya, walaupun ini kita bisa menyimpulkan, ya, tidak secara langsung ditulis, tapi kita bisa menyimpulkan. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Dia sangat rajin, dia sangat disiplin, memanfaatkan waktu dengan sangat baik. Ini secara tidak langsung. Ini deskripsi, ya, dengan menggambarkan apa yang dilakukan oleh tokoh. Kita bisa tahu karakter unggul Habibie dari kalimatnya ada di sini. Hidupnya makin keras. Pada pagi hari Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat biaya hidup. Ya. Dia tidak mau naik angkutan umum, maksudnya ini dia berjalan kaki untuk menghemat biaya hidup. Dia pulang pada malam hari, tidak lalu tidur tapi belajar untuk kuliahnya. Nah, ini kita mendapat deskripsi, mendapat gambaran karakter unggul dari tokoh Habibie. Lalu ini penuturan tokoh lain yang mengatakan ini adalah Mama Nel, ya. Semua nama tidak manja dengan uang sebab kami tidak punya uang. Ini menunjukkan karakter anak Mama Nel yang tidak manja. Baik, kita lihat contoh soalnya. Ada satu hal yang menarik dari sosok pengusaha muda dari Bangka Belitung ini. Di balik bisnisnya yang sukses, Muhammad Fitno seorang yang dermawan. Dia tidak terlena dengan kekayaannya yang melimpah. Dia sering bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Tak akan miskin seseorang hanya karena bersedekah, ujarnya. Itulah kata-kata yang selalu dianut oleh H.M. Fitno dalam kesehariannya. Pola penyajian karakter unggul kutipan teks biografi tersebut adalah, kalau deskripsi itu adalah dengan menggambarkan, melukiskan. Ya, kita dapat gambaran apa dari sini? Ya, apakah ada gambaran? Sebenarnya ada beberapa gambaran. Dia tidak terlena dengan kekayaannya, tetapi kurang dominan ya. Kita lihat penuturan tokoh lain, apakah ada
tokoh di dalam teks ini yang dimunculkan lalu menuturkan karakter Fitno seperti apa. Tidak ada ya dialog, walaupun ada kalimat langsung di sini tetapi tidak ada tokoh lain yang berbicara. Apakah tidak langsung? Kita bisa menyimpulkan apa dari sini? Tentu bisa menyimpulkan ya bagaimana karakternya, karena ya ini karena sudah secara langsung disebut ya, sudah secara langsung disebut bagaimana Fitno seorang yang dermawan. Berarti pola penyajiannya adalah langsung. Kita bahas yang pembahasan ketiga, kegiatan ketiga. Ini bagian terakhir dari bagian C. Mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Yang pertama, pronomina, kata ganti orang ketiga tunggal. Maksudnya begini, di dalam teks biografi kita akan menemukan banyak sekali kata ganti orang ketiga tunggal ya, karena tokoh di dalam biografi itu diceritakan dengan ia, dia, beliau, atau bisa juga disebutkan namanya atau disebutkan julukannya biar penyebutannya bervariasi. Berikutnya adalah kata kerja tindakan, kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dikerjakan, dilakukan, peristiwa yang dilakukan oleh tokoh di dalam biografi itu. Yang ketiga adalah kata sifat atau adjektif ya. Ini memberi keterangan ya, memberi keterangan tentang sifat dari tokoh-tokoh di dalam teks biografi secara rinci ya. Berikutnya adalah kata kerja pasif. Kata kerja yang menceritakan atau menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh. Contohnya ini bisa dibaca sendiri ya. Lalu kata kerja mental, ini kata kerja yang melibatkan sifat atau psikologi dari tokoh di dalam teks biografi. Dan yang terakhir adalah kata penghubung penanda waktu. Sebenarnya ada juga kata depan ya, tidak hanya kata penghubung tapi juga kata depan penanda waktu, karena di dalam teks biografi diceritakan secara kronologis, maka kita akan menemukan banyak sekali kata penghubung, kata depan penanda waktu. Kita lihat contoh sebuah teks biografi lalu kita analisis ya. Nah, ini kita menemukan ia, ini kata ganti orang ketiga tunggal ya. Lalu menemukan ini adalah kata kerja tindakan ya, peristiwa yang dilakukan oleh tokoh. Lalu kita juga menemukannya, ini kata ganti orang ketiga tunggal. Lalu biar bervariasi ya, ini ada beliau, kata ganti orang ketiga tunggal. Membuktikan, kata kerja tindakan ya, peristiwa ini menjelaskan peristiwa yang dilakukan oleh tokoh. Lalu pada, ini kata depan penanda waktu. Lalu dokter terawan, tidak menggunakan ia atau beliau tapi disebutkan lagi namanya biar bervariasi. Ini kata kerja pasif, menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Lalu nya, ini kata ganti orang ketiga. Diganjar, ini kata kerja pasif ya. Ini kira-kira gambarannya bagaimana kata-kata atau analisis kebahasaan di dalam teks biografi. Kita banyak menemukan seperti kata ganti, kata kerja tindakan, ya pasif, ya. Lalu juga ada variasi tentang pronomina, kata ganti orang ketiga tunggal. Kita langsung saja ke contoh soal, ya. Kata kerja tindakan berdasarkan kutipan teks berikut, teks biografi tersebut adalah, ya kita lihat untuk kata kerja tindakan, ya ini ditunjuk, ini
diambil dari kalimat ini. Apakah ini kata kerja tindakan? Ya. Kita ambil kesimpulan secara sederhana saja. Kalau di berarti pasif ya, maka ditunjuk, dibentuk ini pasif. Lalu yang kata kerja tindakan kemungkinannya adalah mengundurkan. Ya, ini karena berawalan dengan me. Kata kerja tindakan itu kemungkinannya ada dua, berawalan me atau berawalan ber. Maka kita bisa langsung menyimpulkan jawaban yang betul adalah C. Ini pensiun, ini kata benda. Terakhir, maaf ini terbalik ya, pensiun dan terakhir mengundurkan diri yang betul. Kita lihat soal berikutnya, contoh soal berikutnya. Kata penghubung penanda waktu berdasarkan kutipan teks biografi tersebut adalah, kita lihat ini Jan Koum, pendiri WhatsApp ya. Mungkin kalian baru tahu atau sudah tahu sebelumnya ya. Ini versi awal WhatsApp hanyalah sebagai update status di kontak telepon di iPhone. Di ini kata depan ya. Kata depan yang menunjukkan hubungan tempat ya. Ini mengawali atau bermakna tempat di kontak telepon. Berarti bukan kata penghubung. Ini sudah kata depan ya, bukan kata penghubung, berarti salah. Kemudian Jan Koum merilis WhatsApp V2.0 yang dilengkapi dengan fitur pesan instan dan seterusnya ya. Kemudian ya, ini konjungsi antar kalimat karena menghubungkan kalimat kedua ini ya, kalimat kedua ini dengan kalimat sebelumnya. Ini konjungsi. Lalu apakah penanda waktu? Ya, betul. Ini menjelaskan peristiwa berikutnya setelah peristiwa yang terjadi sebelumnya. Lalu ada pada ini adalah kata depan yang menyatakan waktu pada saat itu, menyatakan waktu. Lalu namun ini kata penghubung tetapi tidak menyatakan waktu atau bukan penanda waktu, tetapi menyatakan hubungan pertentangan dengan kalimat sebelumnya. Lalu demikian hingga ini adalah konjungsi korelatif, sehingga bisa disimpulkan ya bahwa jawabannya adalah B. Kemudian kita lihat contoh soal berikutnya. Kata kerja pasif berdasarkan kutipan teks berikut, teks biografi tersebut adalah, kita lihat pasif tadi adalah yang berawalan dengan di, maka bisa langsung cepat sebenarnya kita temukan jawabannya, tetapi harus dicek juga jawaban berikutnya terkumpul ya, pasti ini bukan pasif. Lalu bergabung, ini kata kerja tindakan. Berhasil, merilis ya, yang betul A. Kita lihat kata sifat berdasarkan kutipan teks biografi tersebut adalah, kata sifat itu kata yang menyatakan atau menjelaskan sifat dari tokoh, karakter unggul dari tokoh. Bagaimana cara menentukan kata sifat yang gampang, yang mudah, yang sederhana? Kata sifat itu bisa diawali dengan kata-kata seperti sangat, agak, ya. Lalu bisa juga diakhiri dengan misalnya sekali, ya. Coba kita lihat, kita buktikan. Pelari, apakah bisa diawali dengan sangat pelari? Sangat pemilik, tentu tidak bisa ya. Maka ini bukan kata sifat. Sangat cepat, sangat gesit, ya. Ini kita temukan di kalimat pertama, ya. Seorang pelari yang sangat cepat, ya. Sudah ada kata sangat di sini. Maka ini betul kata sifat. Lalu gesit juga kata sifat. Lalu bermain, ini jelas kata kerja, ya, egois. Sangat egois bisa, ya ini juga kata sifat egois, tetapi bermain kata kerja. Belajar juga kata kerja, cepat kata sifat. Berbeda
kata kerja, gesit kata sifat. Maka jawaban yang betul adalah Bravo atau D. Kita lihat sekarang, ini saya ambil dari soal MGMP Bahasa Indonesia Kota Semarang tahun lalu. Ya, ini soalnya. Lalu ada pertanyaan, adjektiva yang dapat memerinci sifat-sifat tokoh dalam teks tersebut adalah, lalu berduka, berkepentingan, perdamaian, pensiun, pengajar. Kita lihat di dalam konteks kalimatnya, berduka, ya, kejadian ini tentu saja membuat Einstein sangat berduka. Ya, lalu apakah ini kata sifat? Ya, kita buktikan saja dengan cara mengawali dengan kata sangat, ya, agak, atau diakhiri dengan kata sekali. Ya. Sangat berduka, agak berduka, berduka sekali, bisa. Ya. Tetapi kok berawalan ber, ya? Apakah ini tidak salah, ya? Apakah ini bukan kata kerja atau verba karena berawalan dengan ber, ya? Dalam konteks lain ini benar kata kerja atau verba, tetapi dalam konteks kalimat ini adalah kata sifat. Kenapa bisa begitu? Ya, ini berduka ini itu kata sifat karena bisa diawali dengan kata-kata tadi. Ini yang disebut dengan transposisi. Nah, apa itu transposisi? Istilahnya sangat tinggi, ya. Sederhananya begini. Jadi transposisi itu mengubah kelas kata, jenis kata, tanpa mengubah bentuk, ya. Tanpa mengubah bentuk. Seperti kalau misalnya kita menggunakan awalan ber, itu kan membentuk kata kerja, ya, membentuk kata kerja. Nah, kalau ini transposisi, artinya tidak mengubah bentuk, tetapi kelas katanya berubah. Maka sangat berduka, nah ini bisa menjadi kata sifat dalam konteks ini. Lalu kepentingan, ini kata benda, perdamaian kata benda, pensiun, pengajar kata benda. Maka yang betul adalah berduka, ya, kata sifat. Ini yang harus diingat, hati-hati. Berduka ini bisa menjadi kata kerja, bisa juga menjadi kata sifat. Dilihat konteks kalimatnya, ya. Berikutnya, konjungsi yang berkenaan dengan urutan waktu dalam teks tersebut adalah konjungsi kata penghubung. Kata penghubung, ya, yang berkenaan dengan urutan waktu. Kalau untuk, ini kata depan, ya. Kita lihat coba di kalimatnya mana, ya, untuk. Nah, ini sementara peristiwa itu, semenjak peristiwa itu ia lebih banyak mengabdikan hidupnya untuk kepentingan perdamaian. Ini kata depan bermakna peruntukan, tujuan, ya. Lalu selain itu, ya, selain menambahkan, ini konjungsi antar kalimat, ya. Lalu juga ini berpasangan dengan selain, ya. Setelah, nah ini yang betul, ya, konjungsi. Jadi penanda urutan waktu karena berkenaan karena melanjutkan dari peristiwa sebelumnya. Teori inilah yang membuat dirinya dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1921. Setelah pensiun, ya, sebagai pengajar dan seterusnya. Ini yang betul adalah setelah. Kita lihat penggambaran karakter tokoh dalam teks tersebut disampaikan dengan cara, kita baca dulu teksnya, ya. Puncaknya adalah saat kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang dibom oleh sekutu. Kejadian ini tentu saja membuat Einstein sangat berduka. Semenjak peristiwa itu, ia lebih banyak mengabdikan hidupnya untuk kepentingan perdamaian.
Selain menemukan konsep relativitas, Einstein juga menyumbangkan teori kuantum untuk efek fotoelektrik. Teori inilah yang membuat dirinya dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1921. Setelah pensiun sebagai pengajar di Universitas Princeton tahun 1945, ia memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya tentang masalah penyatuan teori. Namun penelitian ini tidak dapat diselesaikan dan pada 18 April 1965 dirinya meninggal di rumah sakit Princeton. Nah, penggambaran karakter tokoh ini disampaikan dengan cara apa? Deskripsi pikiran tokoh. Apakah ada pikiran-pikiran tokoh yang kita temukan di dalam teks ini? Lalu deskripsi tuturan, apakah Einstein berkata di dalam teks ini ada kalimat-kalimat langsung, tindakan tokoh, tidak langsung atau langsung? Ya, jawabannya adalah yang C, tindakan tokoh. Ya. Kita menemukan ada banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Einstein, ya. Membuat Einstein sangat berduka, lalu banyak mengabdikan hidupnya, menemukan konsep. Inilah tindakan-tindakan yang dilakukan, menyumbangkan teori, lalu membuat dirinya dianugerahi pensiun sebagai pengajar, memutuskan, ini tindakan juga, melanjutkan penelitian. Ya, ini terbukti bahwa penggambaran karakter tokoh dalam teks tersebut disampaikan dengan cara deskripsi tindakan tokoh. Ingat, ketika kalian memilih jawaban, harus dicari bukti-buktinya di dalam teks. Jangan sudah menemukan satu bukti lalu jawaban-jawaban yang lain tidak dibaca. Oke, ini akhir dari pembahasan kita di bagian C. Tinggal bagian D, ini bagian terakhir di bab 7, menceritakan kembali isi teks biografi. Berdasarkan pemahaman kita di bagian A dan C, ini sangat penting untuk menguasai atau menyelesaikan di bagian D ini. Menceritakan kembali dengan pola penyajian yang berbeda, menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Langsung saja ke contoh. Ini ada pola penyajian campuran. Kenapa campuran? Karena ada dialog di sini, ya. Lalu ada narasi di sini. Ini yang disebut dengan campuran. Nah, ini kalau kita sajikan dengan pola yang berbeda, kira-kira menjadi seperti ini. Nah, ini menjadi narasi, ya, di mana teks dialog yang ada di sini, ya, atau kalimat langsung, ya, tepatnya, ya, kalimat langsung yang ada di sini, ini sudah menjadi kalimat tidak langsung di sini. Ini pola penyajian yang berbeda. Lalu kalau menyajikan kembali dengan bahasa sendiri, ini saya kasih contoh satu pola penyajian tetap narasi, tetapi dengan bahasa sendiri, dengan bahasa saya. Ini saya ganti kata Basuki Hadimulyono, saya ganti menjadi menteri yang jago menggebuk drum ini, mempunyai riwayat pendidikan yang unik. Beliau menyelesaikan, nah ini saya ganti beliau, lalu saya ganti studi, ya. Lalu ia, ini kata ganti orang ketiganya biar bervariasi. Nah, ini contoh pola penyajian yang berbeda, ini dengan bahasa yang berbeda. Demikian video kali ini bagian terakhir dari bab 7. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam memahami teks biografi, dan jangan lupa ya, like, subscribe, dan share agar saya bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Sampai berjumpa di video-video saya berikutnya.